حمدا نائمين حمدا شاكرين حمدا يفوق حمد الحامدين حمدا لا نهاية لكماله وعظماله على العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا أشهد أن الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم لا سهل إلا إن جعلته سهلا فبقدرتك وجودك وكرامك وإحسانك اجعل كل صعب وحزن سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد, yang kita hormati, yang kita cintai, yang kita banggakan, para alim, para masyayikh, para kiai, para asatid, pengurus serta takmir Masjid At-Taqwa, yang semoga dengan masuknya dan kumpulnya kita di rumah Allah Masjid At-Taqwa, mugi-mugi kula panjenengan dicatet tiang-tiang ingkang takwa marang Gusti Allah, mendapatkan keberkahan dari nama At-Taqwa. Semoga kita termasuk orang yang bertakwa kepada Allah dan bertambah ketakwaan kita kepada Allah, bertambah iman kita kepada Allah, bertambah yakin kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu kaum muslimat, majelis bulanan daripada majelis yang penuh dengan keberkahan, amin, dari RW 16 Kelurahan Telogosari Kulon, yang semoga dengan hadirnya kita di majelis ini termasuk cara kita untuk merasakan kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, yang mungkin terkadang janjane awake dhewe ora ngerti rasane kaya apa. Dinulungi. Kan banyak kita dengar bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, tapi nggak tahu rasanya kayak apa. Sehingga apa? Jarang kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam. Kalau sudah kita tahu rasanya nikmat Islam, nikmat iman, maka lisan kita ini nggak akan bosan-bosan mengucap Alhamdulillah. Karena Nabi pernah mengatakan, ajab, sungguh ajaib kehidupan seorang mukmin, seorang muslim. Semuanya baik, semuanya penuh dengan keberkahan. Kalau dia dapat nikmat, dia senang, dia bersyukur, maka baik baginya. Seandainya dia ada cobaan, ada rintangan, ada tantangan, dia sabar, dia ridho, dia ikhtiar, maka ada pahala dari Allah, itu pun baik baginya. Maka terkadang dengan nikmat iman Islam ini pun paringi nikmat sing kuatah saking Gusti Allah. Nikmat yang besar, nikmat yang mana maaf kita ini jadi orang Islam berarti kenal lagi istananya, surganya dipegangkan sama kita kuncinya. Kitanya masih hidup di dunia, dikasih sama Allah. Ini kunci surga pegang. Makanya maaf kunci surga ini yang ingin dicuri sama setan.
pengen dicuri sama iblis, pengen dicuri untuk kita gagal masuk ke dalam surga. Makanya orang kalau sudah tahu nikmatnya iman, nikmat Islam apa? Paling gampangnya, yo, aku mau diparingi kunci surga loh. Yo, alhamdulillah. Ada istana megah dibangun di sebelah sana. Jenengan sudah dikasih kuncinya. Kira-kira niku rak diparingi kunci toh, udah diparingi istana niku napa mboten? Ya kan? Kita dikasih istana, kunci istana, berarti kan ibaratnya itu istana bakal jadi milikmu. Itu istana sudah aku kasihkan kuncinya, terserah kamu buka kapan. Nah, itu sama Allah juga itu, ini aku kasih kuncinya, silakan nanti kau buka pintunya surga. Ini nikmat yang besar yang terkadang kita nggak anggap. Makanya para alim ulama, para aulia, para ulama, para orang saleh kalau sudah nyebut la ilaha illallah, mereka tenggelam di dalam ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baik pikir para Gusti. Makanya orang Islam itu diminta kita ini iso ngraosaken nikmat saking Gusti. Termasuk malam hari ini panjenengan dari rumah keluar hadir satu majelis. Mungkin ada yang niatnya cuma hadir majelis, ada yang niatnya pokoknya mau ke masjid, ada yang niatnya mau ngaji, ada yang niatnya mau cari ilmu, ada yang niatnya mau ketemu temen, ada yang niatnya silaturahim, ada yang niatnya mau zikir, ada yang mau baca Al-Quran, ada yang niatnya mau iktikaf. Sudah pada iktikaf belum? Belum. Kita wajah-wajahnya belum semua ini. Belum masuk di dalam masjid, kita tidak rugi kalau tidak pakai niat iktikaf. Ada yang niatnya pokoknya macam-macam niat, dan semua niat itu kadang satu ibadah 10 niat maka berpahala 10. Satu ibadah 100 niat berpahala 100. Ini berarti nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal apa? Kalau sudah kita melakukan satu kebaikan kecil aja, minimal di ngapura kali Gusti. Kalau sudah ampunan Allah diberikan, maka yang lain diberikan semua. Kalau ampunan Allah tidak dikasihkan, maka ibaratnya senajan tiang niku masalah ahli ibadah, ahli sholat, ahli Quran, ahli puasa, ahli zikir, ahli kebaikan, tidak diampuni dosanya oleh Allah, yo istilahnya yo tetap susah masuk ke dalam surga. Makanya hadirnya kita di tempat ini itu salah satu tujuan apa? Untuk merasakan surga. Dirasakan itu surga. Dan kalau ditanya kira-kira milih surga atau neraka, Bu? Surga. Surga atau neraka? Surga. Yakin? Yakin. Surga atau neraka? Surga. Normal nanti kita normal. Kalau milih surga atau neraka, milih surga itu biasanya normal. Sakela-ela emong ditawari surga atau neraka biasanya milih surga. Kalau sudah kita dikasih tahu hadirnya kita di tempat ini termasuk tujuannya ke surga, bersamanya kita duduk di tempat ini berarti bagian dari surga. Nabi mengatakan idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau panjenengan lagi jalan ada taman surga, maka mampirlah ke surga. Itu senang-senanglah di dalam surga. Sahabat nanya, apa itu ya Rasulullah? Masa ada surga di bumi? Dijawab oleh Rasulullah, illa dzikir, majelis zikir, segala majelis yang tujuannya ingat kepada Allah. Majelis Quran, majelis selawat, majelis ilmu, majelis istighosah, mujahadah, yasin, tahlil, segala majelis yang tujuannya ingat kepada Allah, berarti zikir, ingat kepada Allah, maka itu taman surganya Allah. Rasulullah mengatakan apa? Minimal kalian mampir loh. Padahal kita ini bukan mampir kan, tujuannya mau berangkat mau ke taman surga. Alhamdulillah. Dan cuma rasa kayak surga pula. Nah, sudah di masalah itu. Kita ini merasakan surga atau enggak? Kalau enggak merasakan surga, berarti ada yang enggak beres di diri kita. Saya sering ngomong sama teman-teman, kalau mau masuk surga jangan nunggu sesuai. Masuk surga nunggu mati kelamaan. Prosesnya panjang, lebih panjang daripada kehidupan dunia.
Kita kalau masuk surga pengen apa? Dari sekarang kita kepingin. Apa sih surga? Surga itu apa? Nah itu sih jadi panjangan. Kalau surga itu sih diterangkan Kanjeng Nabi, mala ainun ra'at, wala udunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar, yang tidak pernah terlihat oleh mata, nggak pernah terdengar oleh telinga, nggak pernah terbesit di dalam hati. Itu hakikatnya surga. Jadi gambaran nikmat yang diceritakan surga lebih dari itu. Jadi gambaran surganya aslinya kayak apa? Nggak tergambar. Istananya megahnya kayak apa? Nggak tergambar. Istana yang paling megah yang ada di dunia itu lebih kecil dibanding kemuliaan surga. Contohnya ada satu cerita. Ada satu orang Badui nanya sama Rasulullah. Badui itu contohnya kayak wong katrok, wong desa, sing teko gunung, orang ngerti apa-apa. Datang ke Rasulullah nanya, ya Rasulullah saya mau bertanya. Nggih, apa yang mau tanya? Ya Rasulullah, ya. Pertanyaan cuma itu. Bertanya sama Rasulullah, kenapa kau tanya di surga ada kuda? Karena saya paling senang sama kuda ya Rasulullah. Dijawab Rasulullah, ada. Tapi kudanya bukan seperti kuda yang di sini. Kudanya sana dari permata. Yakut, merah, ada yang hijau, ada yang biru. Artinya permata. Dia ngerti permata nih. Mungkin kita sering pakai kan. Kalau sekarang di sini ada kuda dari permata, bisa lari nggak? Bisa ditumpahi, foto bisa. Dijak main nggak bisa, kuda itu diraih, kuda itu nggak bisa lari. Tapi di surga nanti di sana kudanya aja itu dari permata. Itu nggak tergambar. Keindahan surga. Maka kalau kita pengen surga, maaf, terkadang ada yang tergambarkan surga. Oh, nanti di sana Beb, semuanya ada Beb. Makanannya enak, Beb. Macam-macamnya. Kalau mau makanan enak, ngapain nunggu surga? Di dunia aja sudah macam-macam. Soto Kudus, soto Semarang, soto Padang, soto Betawi, soto Madura, soto Surabaya, soto Lamongan, soto Bogor, macam-macam soto. Es, macam-macam minuman. Perhiasan, banyak di dunia ini lebih kita lihat keindahan. Surga ini inti pokoknya surga apa? Kenikmatan berada di dalam rahmat Allah, dekat dengan Allah bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita yakini, kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Di surga, kalau kita nggak ketemu Nabi Muhammad, nggak lihat Nabi Muhammad, maka oyok-oyoknya orang yang surga. Jenengan masuk di rumahnya, istananya presiden, tapi tidak ketemu presiden, tidak pernah tahu kayak apa wajahnya presiden. Ya ibaratnya ya, istananya api yo, top, ampun, macam-macam. Dari presiden apa? Rano, udah ketemu, Rano udah ketemu piye? Dan itu surga itu, tuan rumahnya itu Nabi Muhammad. Makanya sahabat-sahabat urusan surga, mereka kebanyakan nggak kepikiran fasilitasnya, cuma kepikiran pingin dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk sahabat Thauban radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Mungkin panjenengan pernah dengar ada seorang sahabat namanya Thauban. Cintanya sama Rasulullah nggak ketulungan. Kalau hatinya sudah kerentek ingin ketemu Nabi, langsung keluar dari rumah cari Nabi. Sudah ketemu, lego. Hatinya lega. Yang penting pokoknya ketemu Nabi. Malam ingin ketemu Nabi, maka dia langsung keluar dari rumahnya nunggu di masjid. Karena Nabi kadang keluar sholat di masjid. Sudah lihat Nabi, sudah pulang dia. Ayo. Itu sahabat namanya Thauban. Suatu saat hatinya kerentak ingin ketemu Nabi, dia keluar dari rumah cari Nabi, di rumahnya nggak ada. Tanya keluarganya, Rasulullah keluar. Di mana? Kami kurang tahu. Dicari di masjid, sebelahnya nggak ada. Keliling ke pasar, karena Nabi juga main ke pasar. Nabi kan juga masuk ke pasar, bahkan ngajarin kita doa masuk ke dalam pasar.
pasar, karena ada doa yang hanya pahalanya bisa dibaca kalau kita masuk ke pasar. Ini pahalanya nggak bisa dikejar dengan sholat, nggak bisa dikejar dengan puasa, nggak bisa dikejar dengan sedekah. Ya pahalanya kalau masuk pasar baca doa ini. Gampang doanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyun daimun biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca itu aja. Pahalanya 1 juta kali dari Allah Subhanahu wa taala. 1 juta kali apa? Nggak tahu. Rahmatnya Allah, ampunannya Allah, keberkahannya Allah, ridhanya Allah. Nek biasanya diampuni, dirahmati, diberkahi, dunguan itu dadi mustajab. Makanya kadang ana wali-wali sing kerjane nongkrong ning pasar kok iso gumane mustajab. Soalnya apa? Eling marang Gusti Allah. Biasanya ning pasar kan awake dhewe lali Gusti. Malah seringnya ngaku. Oh ngaku berarti. Dicari Nabi nggak ada. Akhirnya muter-muter di kota Madinah sampai ke pinggiran kota Madinah. Dulu kan kota Madinah di zaman Rasulullah bukan luas besar seperti sekarang, bukan. Kota Madinah itu mungkin nggak lebih besar dari RW lah. Kota Madinah dulu di zaman Rasulullah itu nggak sampai mungkin 1 RW atau nggak sampai 1 kelurahan lah. Bukan besar. Dicari muter-muter nggak ketemu. Pulang. Bingung dia. 1 hari nggak ketemu lagi. Besoknya ketemu. Besoknya ketemu. Besoknya lagi ketemu terus. Hari-harinya yang berikutnya ketemu. Tapi 1 hari itu yang ternyata jadi masalah bagi sahabat Sauban ini. Kepikiran dia. Ya Allah, sehari saya nggak ketemu Rasulullah. Kok udah lengkap, nggak enak saya. Hati saya resah. Bingung. Khawatir. Padahal besoknya ketemu. Tanya sama Nabi, ya Rasulullah kemarin kemana? Nggak ada. Akhirnya jadi pikirannya. Kan zaman sekarang ini penyakit paling banyak itu sebabnya dari apa? Dari apa? Tahu nggak? Dari pikiran ya. Biasanya pikiran itu masalahnya biasanya urusannya rata-rata banyakan dua kali. Nomor berapa? Pikiran. Jadi kalau orang sudah pikiran itu biasanya langsung banyak penyakit yang datang. Kok bisa? Memang itu secara kedokteran, orang kalau pikiran di anggota tubuhnya metabolis. Artinya kalau sudah pikiran itu menjadi penyakit. Nah sahabat Sauban 1 hari nggak ketemu Rasulullah, akhirnya kepikiran. Kalau sudah tadi tidur, akhirnya kurus kering, pucat pasi, sakit beneran akhirnya. Nggak sholat berjamaah. Ditanya sama Nabi, sahabat nanya lah, Sauban kemana nggak kelihatan? Sakit ya Rasulullah. Sakit? Iya ya Rasulullah. Ayo nanti kita nengokin. Setelah sholat, selesai doa, Nabi kadang kalau sholat itu memberikan nasihat, kadang ada ayat Al-Quran yang turun, ada wahyu disampaikan ke sahabat. Setelah itu baru Rasulullah nengokin rumah tahu. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ya Sauban, ma'asabak, wahai Sauban, kau ini kenapa? Apa yang menimpa dirimu? Kau kelihatan pucat pasi, kau kurus kering seperti ini. Kau sakit apa? Kenapa? Kau punya apa nih? Apa yang menjadikan kau seperti ini? Penyebabnya apa? Sahabat ini, sahabat, orang kayak orang lugu menang. Saya gini gara-gara jenengan ya Rasulullah. Gara-gara panjenengan ya Rasulullah. Gara-gara saya? Iya ya Rasulullah. Kenapa? Ya Rasulullah, 1 hari waktu itu saya kepingin, kan jenengan sudah tahu saya ya Rasulullah. Kalau saya kepingin jenengan ketemu jenengan, maka langsung saya cari jenengan. Sudah lihat, lego saya. Hah? Ya benar. Terus kenapa? Waktu itu 1 hari saya cari jenengan gak ketemu ya Rasulullah. Saya muter-muter ke sana, muter ke sini, gak ada. Maka hari itu saya gak berjumpa denganmu ya Rasulullah. Oh iya, saya waktu itu ada urusan. Dan gak ada yang tahu cuma 1-2 orang yang saya ajak pergi. Yang lain gak ada yang tahu. Kemudian sebentar ke sini terus balik lagi. Ada perintah dari Allah. Iya ya Rasulullah. Besoknya saya ketemu panjenengan ya Rasulullah. Saya duduk dengan panjenengan, saya ngobrol dengan jenengan, saya cium tangan panjenengan, saya dapat minuman, sisa minuman panjenengan saya minum. Hari-hari berikutnya saya dapat terus ya Rasulullah. Tapi 1 hari itu ternyata menjadi masalah bagi saya ya Rasulullah. Tuh, sahabat itu mikir sing dhuwur. Mikirnya sing dhuwur, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka ditanya, bagaimana terus yang kau pikirkan apa wahai sahabat? Ya Rasulullah, ini kan kita hidup di dunia ini kan sementara. Kita bakal mati, bakal meninggal. Kita bakal tinggalkan dunia. Setelah dunia itu ada kehidupan, balasan dari amal ibadah kita yang kita lakukan di dunia. Berbuat baik ada pahala dari Allah, berbuat buruk ada balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah siapkan surga bagi orang-orang yang iman, Allah siapkan surga bagi orang-orang yang taat, Allah siapkan surga bagi yang takwa, yang ingkar, yang menyekutukan, yang tidak beriman, Allah balas nanti dengan nerakanya. Benar sahabat. Terus sahabat, ya Rasulullah, saya nanti kalau mati terus kiamat, saya masuk neraka. Ini ibaratnya ngomongnya seperti itu. Saya masuk neraka, selesai ya Rasulullah. Selesai sudah, tidak ada masalah. Tuh, maksudnya itu. Saya kalau masuk neraka, tidak mungkin saya berharap ketemu denganmu ya Rasulullah. Tapi kalau saya nanti masuk surga, saya cuma sopan. Panjenengan Nabi Muhammad, kekasihnya Allah, kecintaan Allah, Nabi paling mulia, pimpinannya para nabi dan rasul, pimpinannya orang paling bertakwa, pimpinan yang paling hebat. Bahkan pintu surga tidak dibukakan oleh Allah, tidak diperintahkan, tidak diperbolehkan dibuka kecuali engkau nanti yang mengetuk. Nabi-nabi mengetuk pintu surga ditolak semua kecuali engkau yang mengetuk ya Rasulullah. Panjenengan tempatnya di surga bakal istimewa, di tempat yang tertinggi, tempat yang paling spesial. Sedangkan saya sahabat, ya Rasulullah, kalau saya masuk surga tidak ketemu denganmu, percuma saya di surga. Sallallahu Nabi Muhammad sampai ngomong seperti itu. Saya kalau masuk surga ya Rasulullah, saya tidak ketemu denganmu, ngapain saya di surga? Saya nggak butuh fasilitas surga ya Rasulullah. Saya cuma ingin kumpul denganmu, karena kami di surga di dunia ini merasakan nikmat. Saya ingin memandang wajahmu, ya Allah. Kayak kita kalau memandang wajah-wajah orang soleh, orang alim, orang yang Masya Allah, dari para ulama-ulama yang istimewa, yang punya adab dan akhlaknya Nabi Muhammad SAW, maka mau nggak mau hati kita adem, hati kita ayem, pikiran kita tenang. Justru terkadang kita menyebut nama Allah. Kami separuh di dunia dengan ya Rasulullah, nikmat. Kalau di surga kami tidak dapat berjumpa denganmu, ngapain kami di surga? Rasulullah senyum. Tahu cintanya sahabat sama beliau, senyum Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah apa? Al-mar'u ma'a man ahad. Seseorang akan bersama yang dicintai. Kau cinta denganku, kau akan bersama aku di surga. Sallallahu Nabi Muhammad. Makanya kita pun diminta untuk mencintai orang-orang saleh, mencintai para kekasih Allah, mencintai apa yang dicintai oleh Allah, masjid-masjidnya Allah, karena ini tempat yang dicintai oleh Allah. Mencintai sholat, mencintai zikir, mencintai Al-Quran, mencintai kebaikan, mencintai anak-anak yatim, mencintai para fuqara, mencintai masakin. Kenapa? Mereka kecintaannya Nabi Muhammad. Tujuannya untuk situ. Jadi padahal kalau sudah dengan Nabi, fasilitasnya yang paling mewah dari segala ada yang fasilitas di dalam surga. Nah, itu para sahabat tujuannya surga itu. Jadi bukan macam-macamnya surga, cuma ingin dengan Nabi. Kalau sudah dengan Nabi, akan bertemu nikmat puncaknya surga. Apa? Puncak nikmatnya surga melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu puncaknya nikmat surga. Nah makanya kalau panjenengan ini dilatih sama Allah, bisa diingatkan sama Nabi, latihan jadi ahli surga. Kalau sudah masuk di masjid, hadir di majelis, kira-kira hati kita tenang gak? Adem gak? Pikiran kita yang mungkin ada masalah, kalut, bingung, saat itu tinggal semua dulu. Saya lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya lagi dengan Nabi SAW. Kami sedang dirahmati oleh Allah. Kami sedang dikucurkan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya para alim ulama mengatakan, kalau sudah di tempat-tempat seperti ini kita nggak dapat, kalau sudah di dalam rumah Allah kita nggak dapat, kalau sudah kita berpikir nggak dapat,
Kalau sudah kita di sholat nggak dapat, terus kita bisa dapatnya di mana lagi? Ini kira-kira paham nggak baca serius kabeh? Paham betul? Kalau sudah kita ibadah, nggak ada ketenangan. Kita baca Quran, nggak ada ketenangan. Kita berzikir, nggak ada ketenangan. Mau cari tenang di mana? Ketenangan akan ada apa? Ala bidzikrillah tatmainnul. Ketahuilah, dengan ingat kepada Allah, hatimu pasti akan tenang. Berarti kalau sudah nanti orang ahli zikir, sudah biasa berzikir, dia nggak butuh majelis besar. Artinya ada majelis, alhamdulillah. Nggak ada majelis, dia selalu ingat sama Allah. Nanti dia terbiasa dengan zikir, dia terbiasa ingat dengan Allah. Dan ini yang diajarkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dari buka mata sampai tutup mata lagi ingat semua sama Allah. Makanya Nabi kan ngajari buka mata bangun tidur apa baca doa apa diem? Baca doa. Baca doa kan minimal kalimat apa? Alhamdulillah. Apa tujuannya lengkap? Alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan saya, telah mematikan saya. Karena tidur itu koncone mati. Makanya nek turu hati-hati jam 12. Tapi nih, ya apa? Nabi mengajarkan segala tingkah lakunya ingat sama Allah. Bangun buka mata ingat sama Allah. Mau pakai pakaiannya ingat sama Allah. Minimal kalimat Bismillah. Bahkan urusan masuk kamar mandi ingatnya sama Allah. Apalagi makan, minum dan segala yang lain. Makanya kalau sudah di dalam hal yang seakan-akan kebiasaan ingat sama Allah, ibadahnya biasanya kualitasnya istimewa. Kalau sudah terbiasa ingat sama Allah, maka insya Allah dalam keadaan apapun nek kaget dia nyebut asmane Gusti. Ono kucing melayu wajar, astagfirullah, kaget. Tapi kalau tidak biasa nyebut nama Allah, ono kucing wajar, nanti bahasa-bahasa yang indah keluar semua nanti. Macam nih bahasa itu. Makanya kenapa sih kita diminta pikir salah satu akhir puncaknya apa? Yang kita selalu minta sama Allah husnul khotimah. Nah nek wong biasa pikir eling marang Gusti Allah, niscaya akhirnya husnul. Kenapa? Karena akhirnya dia akan ingat sama Allah. An-nasu mata ala ma asya'ali. Wong iki bakal mati sesuai kebiasaannya dia semasa hidupnya. Masya Allah, makanya jenengan ini alhamdulillah ada kumpulan pengajian, ada kumpulan zikir, ada acara-acara bareng-bareng ibu-ibu yang insya Allah diapa-apakan. Ibu-ibu ini kan tiang pokok satu rumah. Tiang pokoknya ini panjenengan. Rumah itu kelihatan kokoh atau enggak ada di ibu-ibu. Bahkan jenengan ini pangkatnya diberikan oleh Nabi Muhammad apa? Pendidik utama anak itu panjenengan. Al-ummahat madrasatil ula lil aulad. Ibu-ibu itu pendidik utama yang pertama bagi anak-anaknya. Kenapa? Karena yang hamil perempuan. Kan di sini tidak ada ya bapak-bapak hamil, tidak ada ya. Jadi numpangnya sama ibunya. Kalau ibunya saat hamil ingat sama Allah, ya insya Allah anaknya lahir ingat sama. Karena anaknya pas ibu yang hamil ngandung dangdutan dia buat ini anaknya hobi. Jangan saya ngomong. Makanya perempuan ini, maaf ibu-ibu itu di dalam Islam pangkatnya tinggi, bahkan jenengan akan dimuliakan. Al-jannatu tahta aqdamil ummah. Surga di bawah telapak kaki. Maka bapak-bapak ini ngapain janjian di sini ngapain? Yang punya surga ibu, artinya apa? Subhanallah, pangkatnya ditinggikan sama. Makanya tujuan kita hadir majelis ini berzikir sama Allah. Jadi orang yang tahu porsinya kita. Oh saya seorang muslimah. Oh saya seorang muslim. Saya seorang hamba Allah. Saya mempunyai kemuliaan. Saya harus ingat sama Allah. Dan saya harus buat rumah saya baiti jannati. Amin Allahumma. Amin. Tadi saya katakan apa? Rumah itu bukan fasilitasnya, tapi penghuninya. Kalau penghuninya ahli surga,
maka rumah itu bakal pasti adem, ayem, tentrem, nih. Walaupun mungkin maaf, kita dulu kalau zaman sekarang mungkin kita lihat banyak ulama-ulama sudah banyak yang enak-enak semua. Mungkin apa nih? Makanya saya ini soal YouTubean bareng, YouTuber, duit. Dulu ulama-ulama banyak yang rumahnya malah period. Tapi subhanallah, ya saya masih kecil, saya sering ikut mbah saya, ikut abah saya. Datang ke Habib Fulan, datang ke Kiai Fulan, rumahnya kadang dari bambu itu gede. Tapi sudah masuk rumahnya, subhanallah, hati adem. Mau pulang itu gerah. Kenapa? Karena sudah masuk di dalam surga. Dan tujuannya apa? Kau sudah merasakan surga, bawa ini surga pulang ke rumah. Makanya kita di sini senang pikir rumah kita juga jadikan tempat di masuk rumah minimal assalam. Oh setannya mayu kabeh. Yang di rumah jawab waalaikum. Oh keselamatan diberikan sama Allah, keselamatan dari musibah, keselamatan dari bencana, keselamatan dari kemiskinan, keselamatan dari kebodohan, keselamatan dari fitnah, keselamatan daripada jauh, keselamatan dari murka. Segala macam keselamatan diberi sama Allah. Jadi mau butuh selamat tok ono mboten. Itu doa kita minta sama Allah. Yang dijawab, yang diberikan jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu doa. Makanya setan, sihir, yang macam-macam betul ke rumah. Nanti rumahnya makin adem. Terus biasakan kita muliakan rumah kita masuk dengan kaki kanan. Rumah kayak dianggap WC, tulis sikil ki. Jangan masuk kaki kanan. Muliakan rumah kita ini bagian surga saya. Ajarkan mau makan, jangan lupa baca bis. Biar berkah. Kenapa? Yang kau sebut langsung namanya Allah. Kan kita ini kan hobinya nyari berkah. Sedangkan berkah itu semua puncaknya dari Allah. Kita dapat berkahnya ulama, kita dapat berkahnya wali. Sing maringi berkah niku kabeh Gusti. Nah, jangan nyebut bismillah berarti nyebut asmane Gusti Allah sing maringi berkah. Wis berkah kabeh. Amin Allahumma. Mungkin ini yang sedikit berkenan mendatangkan keberkahan. Dengan mugi-mugi tadi tiang ingkang istiqomah, tambah taat, tambah takwa, tambah sae, tambah mulya, tambah remen ibadah, tambah remen kali Kanjeng Nabi, tambah remen kali tiang-tiang mulya, tambah remen kali Gusti Allah. Intinya semoga dosa kita diampuni sama Allah, salah kita diampuni sama Allah. Allah jadikan waktu-waktu seperti ini menjadi waktu yang mustajab. Doa kita dikabulkan oleh Allah, salah kita dibersihkan oleh Allah. Allah jadikan kita bagian dari sholihin dan sholihat. Allah jadikan rumah-rumah kita penghuninya orang-orang soleh. Terutama Allah jadikan anak keturunan kita semuanya bagian dari sholihin dan sholihat. Anak-anak yang akan menyejukkan orang tuanya, yang akan mengangkat derajat orang tuanya, yang akan memberikan kemuliaan bagi orang tuanya, dunia sampai surga. Dan semoga kumpulnya kita di tempat ini, Allah akan mengumpulkan kita bersama orang-orang yang kita cintai, kita sayangi, bersama dengan Nabi Muhammad di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyyi wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al jamana hadza jam'an marhuma. Dosa kami, Engkau berikan